Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilman Nur Alam di studio Corona Distancing di channel Guruji. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, la nabiyya ba'da. Baik, pemirsa channel Guruji yang berbahagia, kali ini kita sudah tersambung bersama Ustadz Tukardi yang mana akan menjelaskan panjang lebar tentang ma'rifatullah. Jadi bagaimana sih cara kita mengenal Allah, kemudian tentunya nanti akan diberikan penjelasan juga. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz Tukardi yang berada di rumah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya jenengan di rumah? Baik, sehat. Gimana Mas Ilman kabarnya juga? Alhamdulillah, saya dan juga teman-teman tim SGD baik-baik di studio. Oke, kalau begitu langsung saja saya berikan waktu dan tempat untuk Ustadz Tukardi untuk menjelaskan materi tentang ma'rifatullah. Monggo Ustadz, saya persilahkan. Jamaah sekalian, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sha'an. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, yang diterangkan di kitab suci. Andaikan kita mau menghitungnya pun niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ya. Bukan berarti jamaah sekalian belum pernah mengenal Allah. Saya yakin semuanya pasti sudah mengenal Allah. Namun perkenalkan di sini saya akan melihat dari sisi yang lain tentang ma'rifatullah yang mungkin jarang kita membahasnya atau memikirkannya. Bahwa disebutkan di dalam surat Ar-Rahman yang tadi di depan saya bacakan, di dalam surat Ar-Rahman ayat 29, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sha'an. Yang artinya, apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka ma'rifatullah di sini yang akan kami bahas adalah bahwa Allah itu ternyata senantiasa setiap saat itu dalam kesibukan. Jamaah sekalian, pembahasan ini akan kita mulai atau kita awali dengan sebuah wacana sejarah, itu bahwa di dalam perjalanan kehidupan manusia di dalam mencari Tuhannya atau berpikir tentang Tuhan maupun alam semesta, ada sebuah fase di mana
manusia itu melihat keteraturan alam semesta seisinya ini, yang begitu teratur, begitu rapi, gitu ya, sampai sedetail-detailnya. Contoh misalkan bagaimana teraturnya bulan mengelilingi bumi, bagaimana teraturnya bumi mengelilingi matahari, teratur rapi dan seperti itu berulang-ulang, sehingga sampai bisa dibuat perhitungan untuk penanggalan atau kalender. Belum yang lain, lebih kecil lagi dari sisi manusia sebagai alam semesta yang kecil. Maka yang terjadi di dalam diri manusia itu sebuah keteraturan yang rapi. Bagaimana jantung berdetak, kemudian memumpahkan darah ke seluruh tubuh, dan lain sebagainya. Jadi intinya pada fase tertentu manusia melihat bahwa alam semesta ini sudah teratur begitu rapi, bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, namun keteraturan alam semesta yang sudah dilihat oleh sebagian manusia ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah diketahuinya, mereka bertanya, ya kalau alam semesta sudah teratur begini, itu terus apa peran Tuhan di sini? Toh bulan juga sudah bisa bergerak sendiri, matahari juga sudah bergerak sendiri. Kenapa bulan bergerak mengelilingi bumi? Karena bulan itu tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Begitu juga sebaliknya, bumi mengapa mengitari atau mengelilingi matahari? Karena memang di matahari ada gaya gravitasi yang mengikat bumi, sehingga bumi mengitari matahari. Begitu seterusnya. Yang akhirnya muncullah sebuah pemahaman di mana bahwa, atau sebuah pertanyaan awal bahwa, terus kalau seperti ini apa peranan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Maka di dalam menjawab pertanyaan ini, kalau hanya berdasarkan dari apa yang diamati tadi, maka bisa dikatakan ya Tuhan tidak berperan, sehingga Allah pun dalam bahasa hiperboliknya mungkin bisa dikatakan telah pensiun, gitu ya. Tidak ada yang dikerjakan lagi, wong alam semesta sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sudah teratur, gitu ya, seperti itu. Nah, hewan ahwat yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian, itulah fase manusia yang punya pemahaman terhadap Allah, terhadap Tuhan, bahwa karena keteraturan alam semesta, maka dianggaplah Tuhan itu sudah tidak berperan lagi di dalam proses kehidupan kita di alam semesta ini, gitu. Maka mereka pun juga mendefinisikan apa itu penciptaan. Penciptaan itu bisa diartikan dari kondisi chaos menuju kosmos, atau dengan kata lain dari kondisi tidak teratur atau kekacauan menuju kosmos, keteraturan, gitu ya. Maka alam semesta yang besar ini disebut dengan makrokosmos, sedangkan manusia yang sebagai alam kecil miniaturnya alam semesta ini disebut dengan mikrokosmos. Karena alam sudah mempunyai keteraturannya sendiri. Nah, jamaah sekalian, itu satu sisi bahwa ternyata memang di dunia ini, di dalam perjalanan sejarah manusia, ada yang mempunyai pemahaman bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sudah tidak berperan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan Islam? Bagaimana sebenarnya kita memahami tentang hal seperti itu? Apakah betul karena keteraturan alam semesta ini, maka Tuhan sudah tidak punya peranan lagi di dalam kehidupan kita? Gitu. Nah, sebagaimana yang tadi saya kutip ya, di dalam surat Ar-Rahman, ternyata di dalam surat Ar-Rahman itu dikatakan bahwa Allah itu setiap saat itu dalam kesibukan. Gitu. Sibuk apa? Gitu ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian, ini sebenarnya masuk pada ranah yang namanya tauhid.
bagaimana kita memahami kehendak Allah, bagaimana kita memahami atau ma'rifatullahnya itu seperti apa gitu. Maka saya ingin melihat dari sisi ini ketika pembahasannya dengan tema ma'rifatullah. Di dalam bukunya Tauhid ya, Ismail Raji Al-Faruqi, ini buku lama tahun 90-an mungkin gitu ya, atau lebih awal lagi. Itu disebutkan bahwa ada sebuah prinsip tentang penciptaan alam semesta. Itu namanya kalau disebut itu istilahnya prinsip okasionalisme. Sekali lagi namanya prinsip okasionalisme. Apa itu prinsip okasionalisme? Prinsip ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap saat selalu mencipta ulang dunia yang mengakibatkan terjadinya seluruh kejadian. Saya ulang lagi, prinsip okasionalisme itu mengatakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa atau selalu mencipta ulang dunia yang mengakibatkan terjadinya seluruh kejadian. Mungkin agak sulit dipahami ya. Maksudnya begini, dari kalimat itu bisa dipahami bahwa, atau gampangannya ya, bahwa setiap kejadian yang terjadi di dunia ini gitu ya, itu sebenarnya semuanya atas peranan dari Allah gitu. Atau dengan kata lain, tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di dunia ini yang berskala besar maupun kecil untuk seorang individu atau untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa peranan Allah. Gitu. Jadi semuanya itu ada peranan dari Allah. Gitu. Ya. Nah, sehingga pandangan atau isme dari sebagian tadi dalam sejarah tadi yang saya sampaikan di depan itu bisa terbantahkan bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak nganggur ya. Bukannya tidak berperan, tetapi justru malah peran sepenuhnya Allah di dalam proses terjadinya alam semesta ini, mulai dari awal sampai akhir. Wal awalu wal akhiru. Allah itu yang awal dan yang akhir. Maka membersamai atau membesertai terjadinya alam mulai dari awal dan akhir. Nah, kalau di dalam Al-Quran gitu ya, ketika ditanyakan, loh, kalau begitu Allah itu sibuk ngapain saja gitu ya, gitu. Banyak gitu ya di dalam Al-Quran gitu ya. Contoh misalkan di surat Al-Anfal itu ada, Allah itu sibuk apa? Yang pertama misalkan menjadikan manusia mengantuk. Berarti ketika Anda malam-malam setelah bekerja, setelah belajar yang mahasiswa gitu, atau setelah melakukan aktivitas ba'da isya, kemudian merasa ngantuk gitu. Itu yang membuat ngantuk siapa? Itu Allah. Menidurkan dan membangunkan manusia itu di surat Al-An'am, nanti bisa Anda cari sendiri. Banyak gitu ya. Menyembuhkan ketika sakit, menjadikan manusia tertawa dan menangis, itu juga Allah yang mengerjakan. Melapangkan dan menyempitkan rezeki. Ini bisa dibayangkan, melapangkan dan menyempitkan rezeki untuk seluruh manusia. Dunia ini 5 miliar misalkan manusia, maka yang mengatur kelapangan
rezekinya manusia yang jumlahnya miliaran ini Allah. Bisa kita bayangkan betapa sibuknya dia. Memberi makan dan minum, mematikan dan menghidupkan, dan seterusnya. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Nah, bisa kita bayangkan ya, menurut data dari mungkin pihak kesehatan atau kebidanan atau apa, setiap hari berapa bayi yang lahir. Itu juga Allah yang mengerjakan, gitu ya. Mengajarkan manusia berbicara, ini di surat Ar-Rahman, gitu ya. Banyak di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, berarti kesimpulan dari kajian yang pada kesempatan ini saya sampaikan adalah bahwa ternyata Allah itu di dalam ma'rifatullah, di dalam mengenal Allah, kita harus mengenal juga bahwa ternyata Allah itu setiap saat itu selalu sibuk. Sibuk apa? Ya sibuk ngurusi kita. Sibuk ngurusi kita. Pertanyaannya, kita yang sibuk diurusi oleh Allah ini sadar enggak bahwa kita itu diurusi sama Allah? Itu clue-nya, gitu ya, gitu. Karena apa? Karena kesadaran bahwa kita diurusi Allah ini memang sangat penting, gitu ya. Dan tidak setiap saat kita bisa begitu, gitu ya. Nah, berarti Allah itu berperan pada semua hal. Setiap kejadian kita, bahkan kita berkedip, gitu, itu pun ada peran Allah. Nah, kita atau kejadian apapun, ketika kita sedang berkendara, tahu-tahu ada yang dari belakang ngebut, hampir nyerempet kita, apakah kejadian itu berdiri sendiri? Enggak, semuanya karena Allah. Kita diingatkan orang, apakah itu kejadian yang berdiri sendiri? Bukan. Tetap bahwa itu ada peran Allah di sana. Hanya yang terjadi adalah kadang di setiap kejadian yang kita alami itu kita yang sulit untuk melihatnya, bahwa di dalam setiap kejadian itu ada Allah yang berperan di sana. Itu perlu kita perjuangkan. Jamaah sekalian, itu yang seharusnya kita lakukan, bahwa Allah berperan itu di setiap kehidupan kita, baik itu berupa nikmat maupun berupa musibah, gitu. Nah, namun yaitu tadi yang sering viral itu adalah ketika terjadi musibah baru disebut nama Tuhan, baru disebut nama Allah. Kita sudah berusaha, Tuhan yang menentukan dan sebagainya. Namun begitu kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita jarang atau mungkin bahkan tidak pernah menyebut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, jamaah sekalian, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, hikmah yang bisa kita peroleh dari materi yang saya sampaikan ini adalah bahwa memang untuk bisa seperti itu perjuangannya cukup berat. Maksudnya menyadari bahwa setiap kejadian yang menimpa kita, apapun kejadiannya, ya, baik itu berupa nikmat ataupun itu berupa musibah, kita menyadari bahwa semuanya itu ada peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peristiwa itu. Ini perlu perjuangan. Saya juga sama, perlu perjuangan. Setiap kejadian yang menimpa saya itu juga kadang ingat Allah, kadang enggak. Apalagi kalau itu memang sebuah kejadian yang penuh nikmat, ya.
ini sebuah ujian, gitu ya. Namun mari kita bersama-sama, gitu. Apalagi dengan saya menyampaikan materi seperti ini, itu bisa menjadi pemicu saya untuk selalu mengingat itu, bahwa untuk menyadari setiap hal yang terjadi pada kita, kecil atau besar, itu selalu ada peran Allah di dalamnya. Sehingga apapun kejadiannya, pasti ada hikmah yang bisa kita peroleh dari situ. Makanya tadi himbauan dari atau anjuran dari agama kita, dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan nabinya yang sebagai pembawa risalahnya, bahwa kalau kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Kalau kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Itu sebenarnya sebuah ungkapan sederhana yang pengen menjelaskan atau pengen menyadarkan kepada kita bahwa setiap kejadian yang terjadi pada diri kita, itu kecil maupun besar, itu pasti ada peran Allah di dalamnya. Dan itu yang perlu kita sadari dengan sesadar-sadarnya, bahwa setiap kejadian yang kita lalui itu selalu ada peranan Allah, dan memang itu perlu perjuangan yang besar. Karena kalau seperti itu kita kadang tertutup, gitu ya. Seperti kita bekerja, gitu. Kemudian di akhir bulan atau di awal bulan kita dapat gaji, maka yang akan nampak di mata kita, oh, saya sudah bekerja sebulan, wajar saya dapat gaji, ya, seperti itu. Maka pada saat itu berarti Allah sudah tertutup. Nah, maka marilah kita bersama-sama untuk berusaha agar selalu menyadari, gitu ya. Saya juga berusaha, ikhwan awat sekalian, para jamaah juga mari berusaha bersama-sama, fasabiqul khairat, ya, untuk selalu menyadari bahwa di dalam setiap kejadian yang kita alami itu selalu ada peranan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin materi atau tausiah dari saya, Mas Ilman, ya. Terima kasih kepada Mas Ilman, ya, dan waktu saya kembalikan ke studio SCD, ya, Studio Corona Distance. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Guruji yang berbahagia, itu tadi penjelasan Ustadz Tukadi mengenai apa itu ma'rifatullah, kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah. Kiranya sudah kita dapatkan banyak penjelasan dari Ustadz Tukadi, dan saatnya kita untuk mengakhiri ngaji online ini. Saya berpesan kepada pemirsa channel Guruji yang berbahagia di rumah untuk tetap jaga jarak, stay healthy. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.